Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Tengah Minggu, Kamis 19 Agustus 2021. Puji Tuhan, saya akan menguatkan Bapak Ibu Saudara dengan renungan yang bertemakan kebebasan sejati. Saya akan baca dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 13 dalam terjemahan lain ya. Kristus sudah membebaskan kita dari kehidupan, dari kewajiban untuk hidup seperti budak. Jadi hendaklah kita terus bebas. Oleh karena itu, berdirilah kuat dan janganlah berbalik lagi untuk hidup seperti budak dengan terus terikat kepada hukum Taurat. Perhatikanlah apa yang saya tekankan ini. Kalau kamu laki-laki yang bukan Yahudi, ikut ajakan guru-guru palsu itu dan memberi dirimu untuk disunat oleh mereka, berarti kamu seperti berkata kepada Allah, keselamatan yang Kristus kerjakan di atas kayu salib, saya tidak perlukan lagi. Kamu seperti sudah meninggalkan Kristus, lalu mengusahakan keselamatanmu sendiri dengan mengikuti aturan-aturan agama Yahudi. Dan saya perlu beritahukan kepadamu bahwa setiap kalian yang mereka sunat wajib taat kepada semua perintah dan aturan yang ada dalam hukum Taurat. Karena kamu berusaha menjadi benar di hadapan Allah melalui hukum Taurat. Sepertinya kamu memutuskan hubunganmu dengan Kristus dan kamu seperti berkata kepada Allah, saya tidak perlu lagi kebaikan hatimu. Tetapi inilah cara yang benar untuk kita. Kita percaya penuh bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah melalui kematian Kristus dan bergantung kepada pertolongan Roh Allah. Kita sangat yakin akan keselamatan kita. Jadi saudara-saudari, kita sudah dipanggil oleh Allah untuk hidup bebas dari ikatan hukum Taurat. Tetapi janganlah kita menggunakan kebebasan kita itu sebagai alasan untuk memuaskan keinginan badani kita. Melainkan hendaklah kita saling melayani karena didorong dalam ikatan kasih persaudaraan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebebasan atau kemerdekaan berarti bebas. Tidak ada tekanan dan terlepas dari belenggu atau ikatan. Sebagai orang percaya kita patut bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus yang menempatkan kita menjadi bagian dari bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Indonesia terkenal dengan sebutan negara kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau, 1.340 suku, 671 bahasa dari 34 provinsi. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bangsa kita pernah mengalami yang namanya masa perbudakan, masa perhambaan yang disebutkan dengan penjajahan. 350 tahun oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Bangsa Indonesia sangat begitu menderita dalam berbagai segi kehidupan. Puji Tuhan, 2 hari yang lalu, Selasa 17 Agustus 2021, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Di keadaan yang prihatin sekalipun, dengan adanya pandemi COVID-19, dengan varietasnya yang sampai saat ini kita masih merasakan, bahkan di seluruh penjuru negeri. Ada satu pertanyaan saat pagi hari ini datang bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Sudahkah bangsa kita mengalami kebebasan atau kemerdekaan yang sejati? Ternyata belum. Terbukti maraknya tindakan kejahatan, kriminalitas, kebiasaan-kebiasaan buruk, perkara-perkara jahat, bahkan keinginan-keinginan daging lainnya. Kemerdekaan atau kebebasan sejati hanya diberikan melalui percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Maka kita akan dibebaskan dan dimerdekakan. Bebas atau merdeka dari apa Bapak Ibu Saudara?
bebas, merdeka dari dosa. Haleluya. Dosa adalah penyebab utama dari semua kerusakan, kekacauan, kejahatan, dan keterpurukan, bahkan kebinasaan. Kita diampuni, dibebaskan, dan dimerdekakan dari dosa. Kebenaran Tuhanlah yang membebaskan dan memerdekakan kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Kalau Kristus benar-benar memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Ya, saudara-saudara. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Ya, dosa kita diampuni, kita dibebaskan, kita dimerdekakan, merdeka, bebas sesungguh-sungguhnya. Haleluya. Yang Tuhan Yesus minta agar kita tetap berada dalam kebebasan atau kemerdekaan yang sejati dari Tuhan, yaitu yang pertama, berdirilah teguh, berdirilah kuat. Dalam mempercayai Tuhan, kita tidak menyangkal Dia, tidak kembali lagi melakukan penurutan ya terhadap hukum Taurat. Yang kedua, tidak berbalik kepada perbudakan atau perhambaan dosa. Yang ketiga, tidak menggunakan kebebasan dengan berbuat memuaskan daging. Yang keempat, mempraktekkan kasih persaudaraan. Di masa sekarang, marilah kita lebih lagi mengasihi saudara-saudara kita, terutama saudara seiman lainnya. Puji nama Tuhan, selamat menikmati kebebasan dan kemerdekaan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.